Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan murah meriah, dijamin untung melimpah. Dan ini jajanan favorit sejuta umat pastinya ya. Jajanan kue leker ini salah satu jajanan favorit anak-anak di kantin. Cuma jual 2 ribuan, baru buka langsung ludes teman-teman. Dan ini renyahnya tuh tahan lama. Di sini saya menggunakan takaran sendok yang teman-teman, dijamin anti gagal. Dan ini resepnya hanya modal seuprit aja teman-teman, dijamin modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat, yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya siapkan 10 sendok makan tepung beras, tidak terlalu munjung ataupun terlalu peres, sedang seperti ini ya teman-teman, 10 sendok makan. Kalau ditimbang setara dengan 100 gram. Nah, ini resep buat teman-teman yang mau jualan tapi nggak punya timbangan, bisa menggunakan takaran sendok seperti ini ya. Dan di sini ada 3 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 30 gram. Dan 3 sendok makan tepung kanji atau setara dengan 30 gram. Lalu tambahkan lagi dengan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Tambahkan sedikit garam. Tambahkan juga vanili bubuk sebanyak setengah saset. Untuk airnya di sini saya pakai 250 gram ya teman-teman. Tuang sedikit demi sedikit. Lalu di sini saya tambahkan lagi dengan baking powder setengah sendok teh aja, ini supaya nanti hasilnya renyah gitu ya teman-teman. Kita tambahkan dengan baking powder. Kita aduk hingga tercampur rata. Ini diaduk hingga benar-benar gulanya larut ya teman-teman. Nah, ini gulanya udah larut seperti ini, kurang lebih kekentalannya juga seperti ini ya teman-teman. Ini 250 gram menurut saya udah pas. Lanjut kita tuang di wadah yang lebih mudah untuk mencetaknya nanti ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau bikin banyak bisa ditaruh di toples gitu ya teman-teman. Nanti kalau bikin tinggal taruh secukupnya aja. Nah, di sini saya menggunakan teflon yang seperti ini teman-teman. Saya beli di online shop, harganya cuma 80.000 aja. Ini juga bisa buat kulit risoles, lumpia, dan juga kue leker seperti ini teman-teman. Pokoknya ini recommended banget, dijamin anti ribet. Nah, kalau udah panas tinggal dikasih aja olesan mentega tipis-tipis aja. Ini kasihnya di pertama aja ya teman-teman, jangan kasih terus, nanti hasilnya jadi jelek. Nah, kalau udah panas tinggal tempelkan aja ke adonan. Jika sudah menempel, beri topping meses ataupun keju. Di sini saya menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, kalau udah kita tambahkan lagi dengan susu kental manis secukupnya. Di video ini saya ada yang kasih susu kental manis dan ada yang enggak ya teman-teman, soalnya nanti teksturnya agak berbeda. Kalau menggunakan susu kental manis di awal, nanti dia itu agak lembek gitu teman-teman. Tapi kalau menggunakan susu kental manis yang tidak menggunakan susu kental manis, itu hasilnya lebih renyah, tahan lama. Kita kasih toppingnya susu kental manisnya tuh di akhir aja, lebih renyah dan juga lebih enak. Paham ya teman-teman di video ini? Lakukan ke semuanya hingga semua selesai. Nah, ini dia kue leker ala Nali Punya Vlog udah jadi. Ini saya bikin beberapa dulu ya teman-teman. Ini saya bikin 10 tadi, udah dimakan anak-anak 5. Dan ini adonannya juga masih banyak. Teman-teman bisa dengar ya suaranya. Super dupernya banget.
Dan ini menggunakan takaran sendok aja teman-teman, nggak usah ditimbang-timbang. Hasilnya sama juga supernya. Pokoknya teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir, insya Allah nggak bakalan gagal. Ini yang tidak menggunakan susu kental manis teman-teman, hasilnya lebih garing merata gitu ya teman-teman. Super dupernya banget. Dan langsung aja kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, renyah, gurih, manis. Pokoknya ini sensasinya tuh sangat enak banget, dijamin anti gagal teman-teman. Oh ya teman-teman, ini saya akan kasih tunjuk ke teman-teman ya. Ini yang pakai susu kental manis tadi di awal. Dia tuh agak ada kerut-kerutnya gitu teman-teman di bagian tengahnya. Tapi kalau yang tidak menggunakan susu kental manis, hasilnya renyah banget. Nah teman-teman kalau mau kasih susu kental manis di akhir aja, itu lebih enak, pokoknya lebih mantul banget. Oke teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Halo guys, di sini aku makan sushi. Look now. Ada coklatnya. Rumi cakat dikit, dikit. Potek dam, tugal tadi dua. Renyah Sebal. ditukil aja nak. Tak panas. Tak panas aja. Sampai 10. 100. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan lagi. Ini cocok banget buat ide jualan kreasi teman-teman yang mau jualan. Rasanya yang enak, bikin anak-anak dan bolak-balik lagi beli ini. Dijamin modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuperitasinya selangit. Nah buat teman-teman yang mau tahu bagaimana caranya membuat, yuk simak terus videonya. Nah di sini saya udah siapkan sosis ya teman-teman. Saya pakai merek Bonbon, isi 30, harganya cuma 15.000. Teman-teman bisa beli di toko bahan khusus bakar-bakaran sosis dan juga bakso, itu lebih ekonomis ya teman-teman. Nah kalau udah kita potong menjadi 3 bagian, kita buang kulit plastiknya. Nah kalau udah kita tusuk seperti ini. Nah teman-teman kalau mau beli sosis, kalau mau buat ide jualan gitu di kantin-kantin dengan harga 1000-an atau 2000-an, nah teman-teman bisa beli di toko bahan untuk bakar-bakar sosis teman-teman. Di sana itu harganya walaupun ekonomis, rasanya juga enak.
Nah, kalau udah selesai ditusuk seperti ini, kita sisihkan. Lanjut di sini ada 150 gram tepung terigu, 150 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan mecin, dan setengah saset penyedap rasa. Aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, siapkan air panas yang benar-benar mendidih. Kita tuang sedikit demi sedikit. Aduk adonan hingga tercampur merata. Nah, di sini saya akan lanjut mengulanin dengan tangan ya teman-teman. Ini sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Kita ulanin pelan-pelan, hati-hati karena ini sangat panas sekali. Kita ulanin hingga adonannya itu kalis. Nah, adonan kalis itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita nuang airnya sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya itu tidak lembek. Nah, kalau adonan kalis itu seperti ini, tidak lengket di tangan. Nah, kalau udah ambil secukupnya adonan, kita kepal-kepal ke sosisnya tadi ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman punya daun bawang atau seledri bisa dicampurin ya teman-teman, karena di sini tidak ada tukang sayur jadinya ini polosan aja. Nah, kurang lebih kalau jual 1000-an seperti ini. Lanjut, lakukan ke semuanya hingga semua selesai. Nah, ini dia udah selesai dibentuk semua. Lanjut kita akan rebus. Jangan lupa siapkan air panas yang udah mendidih. Dikasih sedikit minyak supaya nanti adonannya tidak lengket satu sama lain. Nah, kalau udah mendidih kita masukkan si bogemnya ini, bogem sosisnya. Nah, ini direbus hingga nanti benar-benar mendidih. Nah, kalau udah mengapung, nandain adonannya itu udah matang. Nah, ini udah pada mengapung ya teman-teman, udah matang, angkat dan tiriskan. Nah, lanjut kita bikin adonan celupan di sini karena kita jual dengan harga 1000-an supaya lebih ekonomis karena telur kan lagi mahal ya teman-teman. Kita ganti dengan tepung sasa serbaguna seperti ini. Ini rasanya enak juga. Kita tambahkan air secukupnya aja, nggak usah dikasih garam ataupun mecin. Ini juga udah enak ya teman-teman, udah gurih. Kita kasih air secukupnya aja, adonannya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer banget. Sedang-sedang aja ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah siapkan minyak goreng, langsung aja kita akan goreng. Langkah pertama kita celupkan si bogem sosisnya ini ke dalam tepung basah tadi yang udah kita bikin. Nah, langsung kita goreng dengan minyak yang benar-benar panas. Untuk menggorengnya bisa menggunakan api sedang ataupun besar, itu gak apa-apa karena ini adonannya udah matang ya teman-teman. Hanya untuk mengkrispikan si adonan tepungnya ini. Ini dijamin untuk jualan di kantin itu laris banget karena ini rasanya enak banget walaupun berbahan yang simple, tapi kalau teman-teman anak-anak itu suka dengan jajanan yang ada sosis-sosisnya gitu teman-teman, kita bikin kreasi jajanan yang unik seperti ini dijamin laris manis. Nah, ini digoreng nanti hingga warnanya itu kuning kecoklatan.
Nah, ini warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini, nandain udah mateng. Nah, langsung aja angkat dan tiriskan. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Untuk harga jualnya, teman-teman bisa jual dengan harga 1000-an. Untuk pendampingannya bisa menggunakan saus sambal aja ya teman-teman. Mohon maaf video waktu makannya itu tidak kerekord karena tadi anak rewel banget jadinya tidak kepencet. Padahal tadinya itu udah saya cicipin teman-teman pakai saus sambal, itu enak banget, dalamnya ada sosisnya, jajanannya itu enak banget. Dan ini recommended banget buat ide jualan teman-teman kalau mau jual di kantin ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan jajanan unik, dijamin laris manis, bikinnya mudah dan simple banget. Untungnya dijamin modal receh, untungnya nggak recehan, modal seuperitasinya selangit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat, yuk terus simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, langkah pertama siapkan 5 buah bakso. Di sini saya pakai bakso merek Langgeng. Isi 30, harganya cuma 13.000. Satuannya hanya 400 perak ya teman-teman. Tapi ini juga enak. Ini saya beli di bahan untuk bakar-bakaran bakso dan juga sosis. Nah, kita iris kecil-kecil untuk isian dalamnya ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, sisihkan. Lanjut kita bikin isian kulitnya. Di sini ada 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, penyedap rasa, garam, mecin. Kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan air panas yang benar-benar mendidih ya teman-teman. Di sini saya tambahkan juga sedikit lada. Untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, lanjut kita tuang air panas sedikit demi sedikit. Ingat ya teman-teman, harus menggunakan air yang benar-benar mendidih supaya nanti teksturnya empuk gitu teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, saya akan lanjut menguleni dengan tangan supaya lebih cepat melakukan pekerjaannya ya teman-teman. Hati-hati, ini sangat panas sekali. Kita tekan pelan-pelan aja, kita aduk hingga adonannya tuh kalis. Nah, kalau udah kalis seperti ini, lanjut kita goreng baksonya tadi yang udah kita iris kecil-kecil. Kita goreng hingga matang ya teman-teman. Nah, kalau udah matang, sisihkan. Nah, di sini saya udah taruh ke mangkok ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini ada saus sambal, saus cabai dan juga bubuk cabai. Ini saya pakai super hot yang biasa buat bumbu bakar-bakar bakso gitu ya teman-teman. Di sini saya kasih yang agak banyakan. Gak tahu kenapa anak-anak tuh suka banget dengan jajanan yang unik dan juga pedas ya teman-teman. Ini di kantin sangat laris manis banget teman-teman. Karena nggak tahu kenapa anak-anak kecil tuh sukanya tuh yang pedas, jajanan pedas-pedas. Dijamin kalau teman-teman jualan ini di kantin teman-teman bakaran laris manis banget. Anak-anak pasti suka karena kalau jajanan pedas-pedas anak-anak tuh pasti suka. Nah, untuk bentuknya teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini dan ini kreasi anak saya teman-teman. Nah, kalau udah selesai dibentuk semua, langsung aja kita rebus.
Nah, ini pastikan airnya tuh benar-benar mendidih. Kita kasih sedikit minyak goreng ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket. Nah, kalau airnya udah mendidih, masukkan adonan tadi yang udah kita bentuk. Gunakan api besar gak apa-apa, atau api sedang. Nah, kita rebus hingga benar-benar matang. Nah, kalau udah kurang lebih seperti ini, kalau udah matang, dan langsung aja kita akan membuat bahan untuk celupannya ya teman-teman. Di sini karena kita mau jual ekonomis, jadinya nggak usah pakai telur, kita pakai adonan tepung sasa, lebih ekonomis dan juga rasanya juga enak kok teman-teman. Nah, kita tuang secukupnya tepung sasa atau tepung serbaguna ini ya teman-teman. Ini rasanya juga udah gurih, gak usah dikasih tambahan apapun, cukup dikasih air aja. Kita aduk hingga adonannya itu tidak terlalu encer ataupun terlalu kental ya teman-teman. Nah, kurang lebih adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental banget ataupun terlalu encer banget. Nah, kalau udah selesai langsung aja kita goreng. Langkah pertama, panaskan minyak terlebih dahulu, lalu kita celupkan si bogemnya tadi ya, si bogemnya tadi kita masukkan ke dalam tepungnya, kita goreng. Gunakan api sedang ya teman-teman. Gunakan api besar juga nggak apa-apa supaya lebih cepat matang, karena ini juga udah matang ya teman-teman, hanya untuk mengeringkan tepung lapisannya itu, si tepung sasanya ini. Jadinya nanti hasilnya itu crunchy di luar dan lembut di dalam. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman, supaya nanti matangnya merata. Nah, ini digoreng hingga nanti warnanya tuh kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, kalau udah kuning kecoklatan kurang lebih seperti ini, hasilnya cantik banget ya teman-teman dan juga menarik. Nah, ini kita namakan dengan bogem badas atau bogem isi bakso pedas. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget dan si bumbunya ini melimpah ya teman-teman, karena tadi dikasihnya banyak. Dan ini rasanya tuh enak banget, pedas. Kalau dijual di kantin-kantin dijamin laris manis teman-teman, karena anak-anak tuh suka jajanan yang pedas dan juga yang unik seperti ini. Dan untuk harga jualnya teman-teman bisa disesuaikan di tempat daerah teman masing-masing aja. Namanya harga jual, harga baku pasti beda tempat, beda daerah, pasti beda harga ya. Untuk harga jualnya bisa 1.000 atau 1.500 atau 2.000, itu juga recommended banget karena ini juga porsinya juga lumayan ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat ide jualan modal receh. Untungnya nggak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Dari satu bungkus mie instan bisa buat cemilan atau ide jualan seenak ini.
teman-teman bisa dijual harga 500-an aja, ini udah untung banyak banget. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya teman-teman. Di sini ada 1 bungkus mie instan. Ini saya pakai merek Sedap. Ini saya pakai ayam bawang. Teman-teman bisa menggunakan rasa soto atau mie goreng atau merek lainnya juga boleh ya teman-teman. Yang penting 1 bungkus. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan 2 gelas atau 400 ml air. Kita nyalakan api kompornya ya teman-teman. Kita masak dulu wortelnya. Ini wortelnya saya pakai 4 buah ya teman-teman, ukuran sedang. Yang saya beli harganya cuma 2.000-an. Ini kita parut dengan parutan keju. Lalu kita masak hingga empuk. Nah, kalau udah empuk, kita remas dulu mie instannya supaya nanti bentuk kecil-kecil. Nah, kita keluarkan bumbunya dulu, kita masukkan minyak yang udah dihancurkan. Lalu kita aduk. Jangan lupa dikasih bumbu semuanya ya, dari minyaknya juga bumbu cabenya. Semua kita masukin. Nah, tinggal ditambahkan garam, mecin atau juga dengan penyedap rasa. Nah, kita kasih dulu setengah sendok makan, lalu secukupnya mecin dan juga penyedap rasa. Pokoknya dikira-kira aja ya teman-teman, dicicipin. Nah, kalau kurang bisa tambahkan garam sedikit aja. Nah, ini rasanya udah pas, udah enak. Lanjut kita masukkan tepung terigu tadi yang udah kita timbang sebanyak 200 gram. Nah, kita gunakan api yang kecil dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, kita tambahkan juga daun bawang juga seledri, secukupnya aja. Kita aduk kembali menggunakan api kecil supaya tidak gosong. Kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, ini udah matangnya teman-teman. Kita matikan api kompornya. Lanjut kita sisihkan, siap untuk kita bentuk. Nah, jangan lupa gunakan sarung tangan ya teman-teman. Diberi sedikit minyak supaya tidak lengket. Kita akan membentuk melonjong aja seperti bikin kayak sotong gitu ya teman-teman. Ini lebih kayak sotong bentuknya rasanya, tapi ini enak banget. Pokoknya ini recommended banget teman-teman. Kalau di luar itu biasanya kalau ada yang jual gitu 2.000 dapat 3, tapi kita jual harga 500-an aja. Ini udah untuk banyak banget. Ini juga bisa buat cemilan keluarga teman-teman di saat santai, atau buat isi luang buat ide jualan. Ini juga recommended banget. Nih, satu resep hasilnya banyak. Modal gak nyampe 10.000, ini menghasilkan 70 pieces. Cocok buat ide jualan ya teman-teman. Dan lanjut aja kita menggoreng. Untuk cara menggorengnya gunakan api besar dan minyak yang benar-benar panas. Untuk sisanya teman-teman bisa taruh di tepak gitu ya teman-teman. Ini kalau di freezer tahan hingga 1 bulanan. Nah, kalau di kulkas biasa ini bisa tahan 4 harian ya teman-teman. Tapi ini nggak nyampe 1 minggu pun baru langsung buka, ini langsung habis teman-teman, karena rasanya seenak itu, seunik itu, dan rasanya juga harganya juga murah meriah. Nah, kalau udah digoreng kuning kecoklatan seperti ini udah matang, langsung angkat dan tiriskan. Nah, lanjut lakukan ke semuanya hingga semua selesai.
Nah ini dia udah selesai digoreng. Ini namanya otak-otak mie instan ya teman-teman. Ini walaupun bikin sendiri otak-otak dari mie instan, rasanya tuh enak banget, gurih, renyah di luar dan lembut di dalam. Nah untuk penyajiannya teman-teman bisa menggunakan kertas seperti ini, lalu dikasih bubuk cabai atau saus, itu juga sama-sama enak. Ini kita jual dengan harga 500-an. Atau mau jual 2003 boleh, tapi recommended jual 500-an, nanti harganya lebih beda dari yang lain, juga lebih laku dan juga lebih cepat habis ya teman-teman. Nah kurang lebih teksturnya seperti ini, warnanya cantik banget. Walaupun di luarnya garing, tapi di dalam dia tuh tetap lembut gitu teman-teman. Nah untuk penyajiannya bisa menggunakan cocolang saus ataupun bubuk cabai, itu juga sama-sama enak ya teman-teman. Dan langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya enak banget, gurih, bumbunya juga pas, bumbu kegigit dari minyak itu ya teman-teman yang digoreng garing tuh rasanya enak banget. Ini recommended banget ya teman-teman buat ide jualan atau buat cemilan. Bikinnya mudah dan simple banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan modal receh untuk yang gak recehan, modal seuprintasinya selangit. Di sini saya bikin otak-otak ayam dari 200 gram daging ayam ya teman-teman. Hasilnya sebanyak ini dan segembul-gembul ini. Teman-teman bisa jual harga 1000-an, dijamin laris manis dan bikin anak bolak-balik lagi karena rasanya yang seenak itu. Nah buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah langkah pertama, siapkan daging ayam. Ini saya pakai ayam filet ya teman-teman, sebanyak 200 gram. Untuk harga setengah kilonya itu 20.000. Saya pakai 200 gram aja ya teman-teman. Lalu saya taburin juga dengan bawang goreng dari 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang udah digoreng. Lalu di sini saya menggunakan 3 centong sayur es batu atau setara dengan 1 gelas belimbing. Lalu tambahkan juga 1 butir telur. Lalu kita chopper atau kita blender hingga benar-benar halus dan juga lembut. Nah kalau udah lembut seperti ini, lanjut kita sisihkan dulu pisaunya. Nah, kita tambahkan dengan tepung pertepungan ya teman-teman. Di sini ada tepung kanji. Ini saya pakai 10 sendok makan. Tepung kanji tidak terlalu peres ataupun terlalu munjung, atau setara dengan 100 gram ya teman-teman. Untuk tepung terigunya di sini saya pakai
3 sendok makan. Sama ya teman-teman, tidak terlalu peras ataupun terlalu munjung. Lalu saya tambahkan juga garam 1 sendok teh, lada bubuk. Jangan lupa kasih mecin. Lalu kita tambahkan lagi sedikit gula. Lalu tambahkan lagi dengan penyedap rasa. Nah, jangan sampai ketinggalan, kita tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Kita kasih irisan daun bawang secukupnya. Lalu 2 sendok makan santan kara. Nah, kalau udah kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Di sini nggak usah ditambahkan air ya teman-teman. Kita aduk aja hingga tercampur rata, kurang lebih teksturnya seperti ini. Ini teksturnya udah pas banget, tidak terlalu kental ataupun encer banget. Nah, kalau udah kita siapkan plastik segitiga. Nah, supaya nanti lebih mudah untuk mencetaknya. Jangan lupa dicicipin ya teman-teman, untuk rasanya bisa disesuaikan selera. Ini rasanya udah pas banget. Tadi kurang garam ya teman-teman, saya tambahkan sedikit lagi. Pokoknya kalau bikin makanan jangan lupa untuk diicip-icip ya teman-teman, sesuaikan selera aja. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, kalau udah siapkan minyak panas yang udah dipanasin. Nah, lanjut kita potong ujungnya seperti ini. Jangan lupa siapkan tusukan es krim ya teman-teman. Ini saya menggunakan tusukan es krim karena lebih mudah untuk membentuknya. Kalau menggunakan tusukan sate gimana? Saya udah coba teman-teman, jatuh-jatuh, kurang menahan beban gitu ya teman-teman. Jadinya lebih bagus menggunakan cetakan es krim. Nah, kalau nggak dicetak gimana? Boleh, nggak usah dicetak, langsung dipelototin, lalu dipotong menggunakan sendok ataupun spatula. Atau mau digoreng tanpa tusukan itu juga boleh ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, kita akan bentuk, karena kita mau jual harga 1000-an, jadinya kita ngemencetnya itu biasa aja ya teman-teman, jangan terlalu nekan banget, nanti jadinya terlalu ketebalan. Ini nanti kalau digoreng hasilnya ngebul-ngebul gitu teman-teman. Di sini saya menggunakan api sedang ya teman-teman, karena nanti saya akan simpan separohnya di dalam kulkas atau di freezer gitu ya teman-teman. Kita goreng setengah matang aja, nah kurang lebih seperti ini. Kalau udah mengapung gitu ya teman-teman, kalau udah matang atau ibaratnya udah matang tapi belum kecoklatan, kita angkat. Nah, seperti ini, dia tuh udah matang tapi tuh tidak kering gitu ya teman-teman. Jadinya kita nanti bisa disimpan di dalam freezer lebih lama lagi buat stok ini ya teman-teman ceritanya. Atau sebagai contoh ya, kalau teman-teman mau jual gitu ya teman-teman, nanti tinggal digoreng aja yang tadi yang udah kita goreng setengah matang, jangan digoreng saat kayak gini. Nah, nanti lebih simpelnya gitu teman-teman, untuk cara menyajikan atau cara menjualnya ya. Nah, tadi yang setengah matang udah selesai, kita goreng. Ini yang matang ya teman-teman. Nah, untuk cara menggorengnya itu kita goreng hingga nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, ini udah kuning kecoklatan, udah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Nah ini dia sempol ayam ala Nali punya vlog udah jadi. Untuk satuan ini teman-teman bisa jual dengan harga 1000-an teman-teman. Ini aromanya tuh wangi banget, untuk rasanya ini gurih banget. Teman-teman kalau mau dijual ini bisa dijual dengan harga 1000-an ya teman-teman. Bisa buat stok di frozen juga, freezer gitu teman-teman. Untuk cara menyajikannya bisa menggunakan saus seperti ini, saus cocolan gitu ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget, rasanya enak banget, lembut dan renyah di luar, lembut di dalam. Pokoknya ini resep recommended banget buat ide jualan. Dan rasanya tuh enak banget, mantuliti banget. Nah ini tadi yang tidak kebagian tusukan es krim gitu teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini juga sama-sama enak ya teman-teman. Ini bisa dipakai tusukan es krim ataupun tidak, itu sama aja rasanya enak banget. Dijamin teman-teman cobain resep ini gak bakalan kecewa karena rasanya tuh seenak banget, seenak itu. Bisa buat cemilan atau buat ide jualan. Dengan modal tidak nyampe 20.000, ini menghasilkan 70 pieces, bisa dijual dengan harga 1000-an. Dijamin modal receh, untungnya gak recehan, modal seuprit aslinya selangit. Nah buat teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali punya vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.